Halo, assalamualaikum Bu Titin. Halo Bu Elma, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Iya, Selamat selamat siang Bu siang. Elma. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah datang di room ini. Kita ngobrol-ngobrol 10 sampai 15 menit ya. Ini kira-kira apa yang mau Bu Titin bicarakan siang ini nih? ini ya Bu ya. Ini tentang kebingungan saya ya Bu ya. Terkait dengan ini. Bentar lagi kan ini mau tes ya Bu ya. Mau penilaian akhir semester. Nah kebetulan saya ini kan ngajar mata pelajaran IPA Bu, di mana di kelas 8 itu mata pelajaran IPA-nya dengan menggunakan kurikulum Merdeka itu materinya itu sangat padat sekali Bu. Nah kemarin di akhir sesi itu materinya belum selesai Bu. Ya, sebenarnya saya perkirakan ya ini bakalan selesai. Ternyata saya lupa bahwa di akhir semester itu ada proyek P5. Nah, hal tersebut ini kan untuk proyek P5-nya kan 2 minggu ya Bu ya. Jadi dengan 2 minggu yang terambil di minggu efektif untuk pembelajaran, otomatis jam efektifnya untuk pembelajaran itu berkurang Bu. Jadi materinya itu tidak selesai untuk yang kelas 8. Nah untuk materinya sendiri itu satu bab Bu yang belum selesai. Dan kebetulan itu materi fisika. Nah saya jadi bingung ini ke anak-anak besok ketika menghadapi tes, apakah nanti mereka bisa mengerjakan atau tidak seperti itu. Jadi galaunya di situ, Bu. Ya, jadi Bu Titin galau ya, karena materi belum tersampaikan, apalagi materi fisika yang belum tersampaikan karena Mhm. terpotong, apa itu, kegiatan P5 2 minggu ya, Bu? Iya, betul. Nah, kalau Bu Titin ingin dapat apa dari pembicaraan kita hari ini? Yang pastinya saya ingin dapat solusi, Bu, bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa paham dengan materi yang belum saya ajarkan, eee, walau dengan tidak tatap muka dengan saya, Bu. Jadi ya intinya mereka mengerti materi, bisa belajar secara mandiri dan mereka dapat mengerjakan tesnya dengan baik besok, Bu, seperti itu. Jadi Bu Titin mengharapkan anak bisa mengerjakan tes besok ya. Iya, Kemudian, apa sih indikator anak bisa mengerjakan tes menurut Bu Titin? kalau indikator keberhasilan anak dalam mengerjakan tes itu berhasil tidaknya sih, saya melihatnya dari nilainya ya, Bu, ya. Iya, melihat dari nilai mereka bagus atau tidak gitu. Ya selama ini kalau misalnya saya lihat ya saya anggapnya mereka bisa menyerap ilmu IPA itu dengan baik, paling tidak minimal KKM deh itu untuk tes Bu. Karena untuk IPA sendiri selama ini saya mengampu itu biasanya nilainya itu nggak jauh-jauh dari angka 3, 4, 5 itu yang kalau mereka yang ini apa namanya yang tidak paham dengan materinya. Paling nggak itu minimal KKM lah mereka bisa mengerjakan seperti itu. Kalau KKM IPA di sekolah Bu Siti berapa, Bu? Bu Titin Bu Elma. Oh iya, Bu Titin, maaf. Iya. Bu Titin, 75 untuk IPA, iya. 75. Iya. Ya, cukup tinggi ya, Bu. Mhm. Kemudian untuk, keadaan saat ini, kalau diskor tingkat keberhasilan pembelajaran Bu Titin, itu dari 1 sampai 10 itu di angka berapa, Bu? Kalau untuk saat ini, mungkin di angka 5 ya, Bu, ya? Iya, Yang untuk sejauh ini di angka 5 iya. untuk harapannya Bu Titin, ke depannya itu mencapai angka berapa, Bu? Harapannya pastinya ya paling nggak minimal angka 7 deh. Itu saya tidak muluk-muluk harus angka 10 ya Bu ya karena saya menyadari sendiri bahwa IPA itu kan pelajaran yang tidak mudah karena gabungan dari berbagai macam
ini apa namanya, pelajaran seperti itu dari matematika, sejarah ya ada, kemudian apa namanya geografi ya ada gitu. Seperti itu. Ya paling nggak minimal 7 lah Bu. Iya. Bu Titin mengharapkan angka 7 untuk pembelajaran Bu Titin ya. Kemudian apa sih yang Bu Titin lakukan untuk membantu mencapai angka 7 tersebut? Yang pastinya ya dengan memberikan pembelajaran yang intens ya ketika tatap muka ya Bu ya. Masalahnya kan saya terkendalanya sekarang keterbatasan waktu ya Bu ya, karena saya tidak mungkin juga melakukan tatap muka sekarang Bu, karena memang waktunya sudah terambil untuk kegiatan P5. Nah, kebingungan saya itu di situ Bu. Jadi saya harus bagaimana biar materi yang belum tersampaikan bisa tersampaikan ke anak-anak seperti itu. Iya, untuk menurut pandangan Bu Titin nih, tidak ada waktu untuk kegiatan pembelajaran secara luring ya, Bu. Mm-mm. Mungkin apa, inisiatif Bu Titin atau mempunyai inisiatif apa nih untuk mengganti pembelajaran yang belum dilakukan? Sebenarnya untuk mengganti luring ini ya ada kemungkinan sih ya Bu bisa dilakukan secara daring. Mungkin ya eh, bisa saya lakukan daring selepas di luar dari kegiatan di sekolah. Misalnya saya pulang sekolah entah itu malamnya kah, mungkin saya bisa menerapkan ke anak-anak untuk mengikuti video conference ya secara klasikal, mungkin lebih hemat waktu juga sih. Misalnya saya ngajar dari kelas 8A sampai kelas 8D, bisa sekalian saya daringkan semuanya gitu. Jadi Bu Titin tadi ada solusi dengan, apa namanya, pembelajaran daring di luar itu ya, Bu. Mungkin ada, apa yang paling mungkin dilakukan? Yang paling mungkin bisa dilakukan apa ya Bu ya? Hmm, bisa juga sih pakai ini Bu, apa? Saya membuat video pembelajaran, kemudian saya upload di YouTube. Nah, siswa bisa mengakses mungkin itu ya Bu ya, mengakses YouTube saya gitu. Bagus sekali itu Bu inisiatifnya. Nah, kapan nih kira-kira Bu Titin akan melakukan hal tersebut? Untuk kapan ini karena waktunya sudah mepet, tanggal 4 sudah mulai tes ya Bu ya. Ya secepatnya lah, kemungkinan ya mulai besok kalau enggak ya mulai hari Selasa, saya harus sudah prepare kalau misalnya saya mau ngambil yang pembuatan video pembelajaran ya otomatis saya mulai besok sudah mempersiapkan materinya, kemudian melakukan rekaman dan mengupload ke YouTube saya. Baru setelah itu ya membagikan link YouTube saya ke anak-anak gitu. Jadi sudah anak-anak sudah mulai mencicil untuk belajar dari sekarang gitu. Bolehkah saya bertanya, ini video pembelajaran yang dimaksud Bu Titin ini gambarannya seperti apa? Kalau gambarannya ya ini kan kebetulan yang belum tersampaikan kan materi ini apa fisika berupa ini ya usaha energi dan pesawat sederhana. Itu kan fisika ya Bu. Rencananya ya ya ada bayangannya saya membuat materinya, kemudian di materi itu nanti saya sisipin dengan apa muka saya atau saya ada videonya di situ menjelaskan dengan suara saya. Kalau misalnya nanti terbenturnya saya tidak bisa lihat wajahnya, mungkin bisa pakai suara saya. Bisa juga nanti dilengkapi dengan latihan soal-soal gitu agar siswa itu tahu aplikasinya. Misalnya oh menggunakan rumus pesawat sederhana misalnya tuas. Oh ini aplikasinya seperti ini soalnya atau seperti itu. Baru bayangan sih Bu seperti itu. Itu pakai aplikasi apa ya itu Bu Titin? Apa ya? Kalau selama ini sih saya biasanya pakainya ini pakai Filmora, terus pakai
Capcut. Nah, itu juga biasanya saya pakai itu untuk membuat videonya, Bu. Baru sebatas itu, Bu. Tadi ada Filmora, Capcut, Mhm. iya. Kemudian ini inovasi apa ini yang dituangkan dalam video itu agar anak bisa paham tentang materi pembelajarannya? Apa ya, Bu, ya? Mungkin selain di videonya, di video pembelajarannya itu di YouTube, mungkin saya bisa juga memberikan berupa kuis ya, menggunakan aplikasi yang jarang digunakan atau yang hal baru yang mereka pakai. Biasanya kan siswa suka sekali dengan hal-hal yang baru. Nah, misalnya entah itu pakai kuisis, entah itu pakai Kahoot untuk latihan-latihan soalnya, atau bisa juga pakai apa ya? Ya mungkin sambil jalan kali ya Bu ya. Saya juga belum belum ini sambil nyari-nyari juga. Iya. Nah, ini kita sudah tadi mengobrolkan tentang masalah Bu Titin yang belum menyampaikan materi semuanya karena terpotong waktu P5 untuk P5, betul ya Bu Titin? Iya. Nah, tadi Bu Titin sudah menjabarkan bagaimana solusinya, apa yang akan Bu Titin lakukan. Nah, Gimana Bu Elma? Terputus oh tadi. iya, oh terputus, iya. Tadi kita sudah membicarakan tentang masalah Bu Titin bahwa materinya belum tersampaikan ya. Tadi karena terpotong untuk waktu P5. Nah, tadi kita apa yang Bu Titin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan ya solusi ya Bu ya. Tadi karena memang saya keterbatasan dengan adanya tatap muka, otomatis solusinya tadi bisa dilakukan secara daring, misalnya dengan menggunakan YouTube, dengan membuat video pembelajaran dengan menggunakan YouTube, atau mungkin bisa dengan yang lain seperti menggunakan Zoom ataupun Google Meet seperti itu Bu. Bagaimana agar Bu Titin ini dapat memastikan pembelajaran Bu Titin ini bisa berjalan dengan lancar? Kalau memastikannya kayaknya sulit ya Bu ya, karena ini kan kalau dilaksanakan secara daring ya Bu, untuk memastikan pastinya sulit. Kita tidak bisa mengetahui siapa-siapa yang sudah mengakses video yang di YouTube, terus yang belum siapa. Jadi untuk memastikannya sulit ya, kalau misalnya untuk melihat hasilnya ya mungkin dilihat dari hasil tesnya kali ya Bu ya. Misalnya nanti hasilnya bagaimana, kalau misalnya bagus ya berarti mereka memang sudah belajar seperti itu. Nah, ini Bu Titin mendapatkan pandangan baru apa ini dari obrolan kita nih, Bu? Apa ya Bu ya? Pandangan baru. Pandangan baru. Hal-hal baru yang pernah Bu Titin akan lakukan dari obrolan kita. Hal-hal barunya ya tadi saya sudah mendapatkan ini dari obrolan kita, saya sudah menemukan secercah solusi yang tadinya saya buntu ya Bu ya, saya bingung, galau, ternyata memang ada solusinya, yang memang dengan saya keterbatasan waktu tatap muka, bisa dengan solusi dengan tatap maya, seperti itu Bu. Baik, Bu Titin, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan setelah mungkin tes IPA gitu ya. Coba kita lihat bagaimana masalah Bu Titin dapat teratasi. Iya, terima kasih Bu Elma atas waktunya dan Selalu. atas apa namanya ya, kesempatannya untuk ngobrol bareng-bareng dan menemukan solusinya. Makasih Sama-sama Bu. Bu Titin, terima kasih.